Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apakah zuhud itu adanya di dalam hati dan hanya Allah yang tahu? Iya. Ketika seseorang mengatakan aku zuhud, saya zuhud, apakah pasti zuhud? Belum tentu. Apakah ketika seseorang pakaiannya compang-camping, tambalan, lalu kita katakan dia pasti zuhud? Belum tentu. Kalau di hatinya dia sangat-sangat mencintai dunia, tahu dari mana? Karena siapa yang zuhud, hanya Allah yang tahu. Sama dengan orang ikhlas, ya, hanya Allah yang tahu. Maka mengapa harus mengikuti manhaj salaf? Karena satu-satunya yang benar. Satu-satunya yang benar adalah manhaj salaf. Salaf itu siapa sih? Salaf itu siapa sih? Rasul dan para sahabat. Jadi salaf itu bukan antum, saya, si A, si B. Salaf adalah Rasul dan para sahabat. Nah, kita ini sedang berusaha untuk mencontoh Rasul dan para sahabat. Sedang berusaha. Dan kadang jatuh bangun, ya kan, oh ternyata ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Udah tinggal. Selama ini kita puasa Arafah melihat kalender, ternyata kemudian ada ilmu bahwa Rasul dan para sahabat puasa Arafah selalu bersamaan dengan wukuf di Arafah. Ya udah, kita rujuk kembali kepada Rasul dan para sahabat, dan seterusnya dan seterusnya, terus berusaha gitu. Nah, sementara Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli. Orang mereka tahu kok Rasul dan para sahabat itu nggak pernah tuh tahlilan dulu, dan mereka nggak berani, nggak peduli, ya biarin aja, ya. Apa salahnya, baik kok. Udah jelas itu. Nggak peduli. Rasul dan para sahabat tidak kenal salawat Maria, biarin aja, nggak peduli mereka. Yang peduli insya Allah masuk ke dalam manhaj salaf. Ya. Sekedar selesai baca Al-Quran ditutup dengan Shadaqallahul Adzim, tapi Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan ini, tinggalkan. Sekedar mencium Hajar Aswad padahal tidak sedang tawaf, lalu dikasih tahu bahwa Rasul dan para sahabat itu mencium Hajar Aswad ketika sedang tawaf, di sela-sela tawaf, tinggalkan. Dan begitu seterusnya. Mereka nggak peduli, lebih siqah dengan gurunya masing-masing, madhabnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, ustadznya masing-masing, daripada Rasul dan para sahabat. Ya. Rasul dan para sahabat nggak ada yang nyukur jenggot, tapi karena guru-gurunya pada nyukur jenggot, ikut guru, nggak peduli dengan Rasul dan para sahabat. Ya. Ada yang mengatakan bahwa dahulu belum ada medsos. Bagaimana bisa tahu kapan wukuf di Arafah? Apa yang terjadi di zaman dahulu, biarkan. Kita kan tahu. Gitu. Bagi yang nggak tahu, ya mungkin ada. Yang orang kita tahu kok. Kenapa membahas yang tidak tahu? Kan gitu. Apa yang disabdakan oleh Nabi
jangan kita bantah pakai logika. Udah sami'na wa ata'na. Ya. Pasti adalah satu dua orang yang tidak bisa mengamalkan ayat dan hadis karena sesuatu. Nah, termasuk nggak tahu kapan wukuf kan? Lah kita sekarang tahu, alhamdulillah. Misalnya Nabi bersabda, jika engkau sedang sholat lalu ada yang bergerak seperti ada yang bergerak di duburmu seperti kentut, maka jangan batalkan sholatmu sampai terdengar bunyi kentut atau bau kentut. Apa pantas kita mengatakan, ya Rasul, gimana orang yang tunarungu? Gimana ya Rasul yang hidungnya mampet? Apa pantas kita bertanya seperti itu? Ya, bahwa perkecualian pasti ada. Ya alhamdulillah kita tidak tunarungu, alhamdulillah hidung kita berfungsi. Ya, maka ya alhamdulillah ini satu nikmat. Kapan wukuf di Arafah kita tahu. Ya sudah. Kita manfaatkan. Jika seorang anak hutang kepada ibunya 100 juta lalu belum dibayar, ibunya meninggal, apakah menjadi waris bagi anak? Iya kan, dikembalikan. Ya sama dengan hutang kepada orang lain, meninggal kan diberikan kepada anak-anaknya, ahli warisnya, ya kan? Begitu juga ini. Apakah tercela jika tidak berkorban karena uang tabungan untuk biaya sekolah anak-anak? Insya Allah tidak, karena memang tidak wajib ya. Sesuatu yang tidak wajib maka tidak tercela. Orang yang meninggalkan, maka orang yang tidak pernah puasa sunat, nggak pernah sholat sunat dan seterusnya tidak tercela, kecuali dia merendahkan, ya, menghina, merendahkan. Apa itu sholat duha, apa itu sholat tahajud, apa itu puasa Senin Kamis, tentu berdosa, bahkan terancam. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi